aku juga pengen nanyain ke kalian. Kalian pernah gak sih ngerasain misalnya kita tuh berhari-hari gitu kan nonton film atau drakor kayak gitu, terus makan kita tuh jadi nggak benar, tidur kita apalagi sangat tidak teratur kayak gitu, atau kita scroll sosial media atau media sosial kayak gitu kan. Nah sebenarnya kita tuh ngerasain bahagia saat kita melakukan itu. Makanya ketika kita mau lepas tuh sulit banget kan rasanya. Nah tapi sebenarnya ketika kita analisis lagi, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam itu, kita tuh ngerasain kayak nyesel gitu loh. Sebenarnya kita pikirkan juga kadang tuh tugas belum, kemudian sebenarnya aku tuh harus lebih produktif lagi kayak gitu kan. Kadang mikirnya kayak gitu, tapi kita tuh nggak bisa lepas sama hal-hal yang kayak gitu. Makanya itu dinamakan sama hit dopamine. Sebelum menonton jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Halo, balik lagi sama aku Syarifah Nur Intan Mutiara. Jadi kali ini aku lagi pengen banget ngebahas tentang kinerja otak. Jadi lebih ke bagaimana kita meningkatkan atau memperbaiki kinerja otak kita sih. Jadi sebenarnya kan banyak banget nih penyebab yang membuat otak kita itu kinerjanya menurun, bahkan bisa terjadi penyusutan otak. Jadi volumenya tuh jadi lebih kecil kayak gitu guys. Jadi yang pertama kita tuh harus tahu apa-apa aja sih penyebab yang membuat otak kita itu kinerjanya menjadi lebih lambat atau bahkan rusak. Nah yang pertama, kebiasaan pola hidup yang tidak sehat. Misalnya kita terlalu sering meninggalkan sarapan. Nah itu juga bisa menurunkan kinerja otak. Kurang minum air putih, kurang tidur, kemudian kebanyakan duduk kayak gitu kan. Paling parah lagi efeknya itu berasal dari misalnya dari obat-obatan kimia yang berbahaya. Misalnya seperti narkotika, kemudian terlalu sering mengkonsumsi film porno. Nah itu bisa banget membuat otak kita menjadi rusak seperti itu. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa kerusakan otak akibat film porno itu sama dengan kerusakan otak ketika terjadi kecelakaan. Wah parah banget kan. Nah tapi nggak semua dari orang tuh kayak ngerasa seneng aja kayak gitu. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya kayak gitu, seperti kayak dopamine. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya itu jelek banget aku. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak? Dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin. Nah jadi tuh seperti yang aku bilang sebelumnya, ketika kita melakukan sesuatu itu tuh kadang membuat kita menyesal. Nah dengan atau untuk memperbaiki waktu itu kan agak sulit gitu kan. Nah
Jadi kita bisa memperbaiki bukan waktunya tapi diri kita kayak gitu. Nah mungkin kalian nonton video ini karena merasa ada gejala-gejala kerusakan otak. Maksudnya kayak penurunan kinerja otak kayak gitu kan. Misalnya sering lupa atau pendengarannya itu agak lambat gitu, agak menurun daripada sebelum-sebelumnya, bahkan penciuman kayak gitu. Nah kita langsung aja masuk ke tips yang udah aku rangkum. Jadi kali ini aku bakalan kasih tips dari sisi kesehatan, dari sisi agama juga, kemudian dari sisi olahraga gitu, dan dari sisi psikologi. Nah langsung aja. Yang pertama yaitu dari sisi kesehatan. Kalau dari kesehatan aku bakalan kasih tips yang kayak makanan-makanan kayak gitu kan. Nah kita tuh harus makan yang mengandung omega 3. Contohnya kayak ikan, itu banyak banget omega 3 nya 100%, dan omega 6 nya tuh 0%. Kemudian kayak kacang-kacangan juga bagus untuk otak kita, dan flaxseed kayak gitu. Nah sebenarnya otak kita itu, dan pokoknya seluruh tubuh kita itu punya kekuatan gitu loh, punya kemampuan untuk memperbaharui. Tapi misalnya kita tuh terlalu sering membuat hal-hal yang membuat kinerja otak kita itu rendah, atau tubuh kita, sel-selnya juga akan udah males gitu loh. Jadi kita harus perlu bantuan dari luar, seperti yang tadi aku bilang, makan makanan. Oke, kita lanjut dari sisi olahraga. Jadi kalau yang kayak sisi olahraga itu kita bisa menggunakan untuk melatih otak kita bisa menggunakan latihan warna. Nah latihan warna seperti apa sih? Misalnya, ntar aku bakalan kasih contoh ya. Misalnya kalian menuliskan tulisan kuning kayak itu, terus warnanya tuh warna merah. Kemudian kalian tulis tulisan bacanya ungu gitu, ungu, UNGU gitu kan, ungu. Terus warnanya kalian kasih warna hijau, dan pokoknya kayak gitu yang gak sinkron sama tulisan sama warna. Nah tapi yang kita butuhkan di situ adalah menyebutkan warnanya, bukan menyebutkan tulisannya. Nah itu juga bisa melatih otak kita. Oke, ntar aku kasih contohnya. Kemudian ada meja sculpt kayak gitu, yang kayak apa sih namanya, sudoku sih, lupa juga. Pokok permainan yang HP Nokia dulu gitu guys, yang angkanya itu nggak berurutan. Misalnya satunya tuh ada di atas, terus ada pokoknya yang berurutan, di satunya di sini, duanya, tiganya, empatnya di mana-mana kayak gitu kan. Nah terus untuk melatih kecepatan menangkap informasi dari otak kita itu bisa kayak mencari cepet-cepetan gitu. Ini 1, 2, hitungnya tapi itu sesuai. Misalnya satunya ada di bawah, duanya ada di samping, entah di mana, pokoknya 1, 2, 3 disesuaikan. Ntar aku kasih contoh lagi. Biar lebih paham. Nah kemudian yang ketiga, kita bisa menulis dengan 2 tangan. Misalnya kanan kiri disamain. Misalnya di dalam pikiran kalian tuh mau buat segitiga gitu. Nah tangan kanan dan tangan kiri tuh harus sama buat segitiga. Yang harus kita hindari, nggak usah misalnya kalian pengen tangan kanan buat bunga, tangan kiri pengen buat bentuk love. Itu nggak usah, itu multitask yang sebenarnya bisa membuat kinerja otak kita itu menurun, kecuali kita memang ada kelebihan dalam hal-hal seperti itu. Nah kemudian dari sisi agama, nah karena aku sendiri beragama Islam, jadi yang pastinya aku akan menyampaikan dari sudut pandang agama Islam dong. Nah seperti yang kita ketahui, mungkin kalian udah pada banyak mendengar kayak gitu kan, apa sih terapi otak kita yang paling baik itu yaitu adalah Al-Quran. Nah jadi itu ada peneliti, kalau nggak salah namanya itu Dr. Al-Qadim. Jadi ada di klinik besar Florida, Amerika Serikat. Beliau itu meneliti, jadi keefektifan Al-Quran dalam memperbaiki sel otak kita itu sebanyak 97%. Dan itu didukung sama Ikatan Dokter Islam Amerika Serikat guys. Nah keren banget kan Al-Quran sampai bisa membuat kita
memiliki regenerasi sel yang lebih baik kayak gitu. Nah, ini juga diperkuat sama Ikatan Dokter Islam Amerika Serikat, yang mereka tuh juga melakukan penelitian. Jadi mereka tuh melakukan penelitian ada dua. Yang pertama ada bacaan Al-Quran, terus yang kedua itu ada bahasa Arab. Nah, maksudnya bahasa Arab tuh di luar Al-Quran kayak gitu, entah percakapan sehari-hari sama yang Al-Quran. Nah, itu ada berapa orang, kalau nggak salah ada 100-an orang kayak gitu, dijadikan sebagai objek penelitian mereka. Nah, orang-orang tersebut itu bukan beragama Islam dan nggak tahu bahwa itu apa gitu, bahasa apa, bacaan apa, mereka juga nggak dikasih tahu, emang sengaja. Setelah diteliti, sekitar 65% orang itu merasa bahwa mereka tuh lebih rileks gitu loh dengan mendengar bacaan Al-Quran. Nah, sedangkan yang 35%-nya juga mengaku bahwa mereka merasa rileks ketika mereka hanya mendengar ucapan atau perkataan bahasa Arab yang sehari-hari aja. Kemudian dari sisi psikologi, nah seperti yang aku jelaskan sebelumnya, yang diakibatkan dopamin kebanyakan itu bisa merusak yang namanya PFC. Nah, PFC ini kan yang paling penting, maksudnya sangat berperan penting gitu loh di otak kita, tapi dia tuh juga sangat beresiko besar atau mudah banget tuh untuk rusak kayak gitu. Nah, dari sisi psikologinya, karena PFC kita itu rusak atau kinerjanya menurun atau terjadi penyusutan kayak gitu, akhirnya kita tuh akan sulit untuk menentukan sesuatu atau memutuskan sesuatu. Terus kepribadian kita tuh bakalan lebih memburuk, kita juga konsentrasinya menurun. Dan dari psikologi, caranya yaitu kita harus memberi ruang pada otak kita. Maksudnya ketika kita mencoba untuk memulihkan otak kita agar kembali ke bentuk yang awal gitu, seperti semula, yang pastinya kita tuh inginnya otak kita kerjanya lebih baik dong kayak gitu, agar kita mudah dalam berpikir, mudah dalam berinteraksi, pokoknya mudah deh kayak gitu. Nah, kita harus memberi ruang. Maksud dari ruang itu yaitu kita misalnya ketika PFC kita mengalami kerusakan, itu kan kita akan mudah lupa kayak gitu kan. Ketika kita mudah lupa, kita tuh harus membuatnya ingat tuh dengan perlahan-lahan kayak gitu. Jangan memaksakan. Misalnya kalian tuh lupa, harus kayak aku pokoknya harus ingat, jangan kayak gitu. Kayak harus pelan-pelan gitu, kasih waktu, kasih ruang untuk otak kita tuh bekerja gitu. Karena yang membuat kesalahan tersebut adalah diri kita, yang memperbaiki juga harus kita dong. Dan yang paling penting, jangan pernah untuk ngatain diri kita sendiri atau otak kita kayak gitu. Kalian pernah gak sih mendengar suatu cerita yang ada di, aku juga lupa, itu kisah nyata di pulau apa aku lupa guys. Jadi ada pohon besar di situ, pohonnya besar banget, mau ditebang tuh sulit gitu. Orang-orang udah pada tebang tapi tuh nggak bisa, dan orang-orang tuh merasa kayak terganggu dengan adanya pohon tersebut. Karena itu sulit banget untuk ditebang, ya udah akhirnya dibiarkan. Tapi orang-orang di sana tuh pada kesel sama pohon itu gitu. Jadi orang tuh pada ngehujat, misalnya aku tuh benci banget sama pohon ini, bener-bener ngehalang jalan aku. Pokoknya disumpahin terus deh tiap hari itu pohon. Setiap orang yang lewat, orang di sana tuh pada nyumpahin pohon itu guys. Akhirnya pohon itu mati dengan sendirinya. Jadi pelajaran yang dapat diambil itu, kita tuh nggak boleh ngehujat orang lain, bahkan diri kita sendiri. Misalnya mengalami mudah lupa atau susah banget untuk belajar gitu, terus kita bilang ke diri kita, kenapa sih diri gue ini bodoh banget, itu membuat sebenarnya otak kita tuh semakin sulit gitu untuk melakukan hal yang kita inginkan. Karena dari diri kita aja udah nggak percaya sama diri kita sendiri kayak gitu. Jadi jangan menghujat diri kita sendiri. Nah, ini pesan terakhir dari aku. Kemungkinan terbesar ketika kalian menonton video ini atau ada keinginan untuk menonton video ini, berarti kalian itu ada keinginan untuk memperbaiki gaya hidup kalian atau memperbaiki otak kalian, yang kemungkinan kalian tuh merasa ada yang salah kayak gitu. Nah, karena udah ada kemauan, aku harap jangan untuk disia-siain. Kalian harus mengusahakannya supaya hidup kita menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.